Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai integrasi sikap multi atribut Fishbane dan HOQ House of Quality dalam meningkatkan daya saing jeruk lokal Citrus SP. Kami dari kelompok 4 yang berjumlahkan anggota ada 6 orang, yaitu yang pertama ada Regita Putri Rimada dengan NIM 006, terus ada Lina Fikratul Kamila yaitu NIM 029, selanjutnya Resti Mahilda Rohan dengan NIM 037, dan Erlangga Bayu Adi dengan NIM 084, terus Esta Ramadana dengan NIM 085, dan yang terakhir ada Nabila Soraya Azahra dengan NIM 094. Nah, untuk penjelasannya yang pertama yaitu ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian dari hasil review jurnal kami yaitu tujuannya mengidentifikasi atribut yang dominan yang berpengaruh terhadap buah jeruk lokal dengan menggunakan pendekatan HOQ, yaitu House of Quality, untuk meningkatkan strategi peningkatan daya saing jeruk lokal melalui penyesuaian antara kebutuhan konsumen dengan beberapa atribut jeruk. Untuk selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama model sikap Fishbane, yaitu mengukur sikap konsumen berdasarkan persepsi terhadap 10 atribut jeruk, yaitu rasa, aroma, warna, kesegaran, kandungan air, harga, tampilan fisik, kemasan, merek, dan ketersediaan buah. Selanjutnya House of Quality, yaitu HOQ, yang merupakan hasil Fishbane dikualifikasikan antara atribut dengan kualitas sedang dan buruk pada jeruk lokal, yang meliputi aroma, warna, tampilan fisik, kemasan, dan merek. Kemudian dimasukkan ke dalam matriks HOQ dengan proses QFD. Dilanjut dengan saya, yaitu proses penelitian. Di proses penelitian ini ada 8. Yang pertama yaitu penentuan atribut produk dengan mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kedua, membuat kuesioner dan penentuan responden. Kemudian ada pengumpulan data dan pengujian validitas dan reliabilitas. Selanjutnya ada analisis data dengan model Fishbane. Dan yang keenam, identifikasi atribut yang perlu diprioritaskan. Dan yang ketujuh ada analisis strategi pengembangan dengan matriks House of Quality. Nah, di 7 ini, di analisis strategi pengembangan dengan matriks House of Quality ini ada 2, yaitu menghitung rasio perbaikan dan menghitung absolute importance dan relative importance. Dan yang terakhir adalah ada output analisis HOQ. Hasil dan pembahasan yaitu yang pertama, sikap konsumen terhadap jeruk lokal dan impor diperoleh. Konsumen lebih menyukai jeruk impor berdasarkan 6 atribut, yaitu aroma, warna, tampilan fisik, kemasan, merek, dan rasa. Yang kedua yaitu jeruk lokal unggul dalam 4 atribut seperti harga, ketersediaan, kandungan air, dan kesegaran. Dan yang terakhir yaitu atribut jeruk lokal yang masih kurang, yaitu aroma, warna, tampilan fisik, kemasan, dan merek. Baik, dilanjut oleh saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kualifikasi dan pemeringkatan atribut. Di sini terdapat 10 atribut yang memiliki kualifikasi masing-masing. Nah, kualifikasi tersebut dibagi menjadi 3, yaitu sedang, baik, dan buruk. Di mana terdapat 5 atribut yang memiliki kualifikasi sedang dan buruk, sehingga kita perlu melakukan identifikasi untuk meningkatkan komoditas jeruk khususnya di atribut tersebut, yaitu ada atribut aroma, warna, tampilan fisik, kemasan, dan juga merek. Sehingga diperoleh beberapa strategi dari kualifikasi tersebut, yaitu diantaranya yang pertama, buah jeruk yang dijual sesuai dengan standar matang. Yang kedua, jeruk dipajang tanpa kemasan dan dikemas pada saat pembelian. Yang ketiga, pelilinan pada kulit jeruk atau degraining. Yang keempat, tidak menjual jeruk lebih dari standar waktu. Yang kelima, melakukan evaluasi terhadap tampilan fisik kompetitor. Yang keenam, pembersihan, grading, dan sortasi. Yang ketujuh, suhu buah selama penjualan tidak boleh terlalu tinggi. Yang kedelapan, mengemas jeruk dengan kemasan yang baik. Yang kesembilan, pengepakan jeruk tidak terlalu padat. Dan yang terakhir, memberi label pada jeruk. Nah, dari 10 strategi tersebut, kita melakukan analisis HOQ atau House of Quality, di mana kita memfokuskan pada 5 hal atau 5 strategi yang perlu kita kembangkan.
dan strategi tersebut diperoleh dari ranking. Nah, sehingga mendapatkan 5 strategi yang perlu diprioritaskan, antara lain yang pertama, pelilinan kulit jeruk atau degraining. Nah, ini dilakukan untuk memperbaiki tampilan fisik dari jeruk tersebut sehingga memiliki daya tarik tersendiri bagi pelanggan. Yang kedua, menjual jeruk yang sesuai dengan standar kematangan sehingga memiliki rasa yang optimal. Yang ketiga, mengemas jeruk dengan baik agar terlihat lebih menarik. Yang keempat, membiarkan jeruk terbuka dan dipajang, dan saat dikemas itu supaya konsumen bisa menilai kualitas visual dari jeruk tersebut. Dan yang terakhir, memberi label pada jeruk untuk memberikan kesan yang lebih bermerek sehingga konsumen lebih percaya. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu di dalam penelitian ini para peneliti menyimpulkan bahwa daya saing jeruk lokal dipengaruhi oleh atribut harga, ketersediaan, dan kandungan air dan juga kesegaran. Tetapi jeruk lokal masih kalah saing dibandingkan dengan jeruk impor di mata konsumen. Konsumen berusia 36 tahun ke atas dan para pedagang buah justru lebih memilih jeruk lokal. Tetapi daya saingnya yang terhambat oleh jeruk dari impor dan gaya hidup konsumen, juga kualitas jeruk dari petani ini juga masih rendah. Sehingga untuk meningkatkan pasar jeruk lokal juga terhambat karena kerusakan saat pengiriman. Banyak konsumen yang enggan untuk memilih jeruk lokal karena standar kualitasnya masih rendah. Untuk meningkatkan daya saingnya, para petani perlu menggunakan pengembangan menggunakan metrik atribut HOQ, yaitu seperti aroma, warna, tampilan, fisik, dan kemasan. Juga ditambahi merek di dalam jeruk ini, serta juga dikasih penerapan tindakan teknis seperti pelilinan kepada kulit jeruk, pematangannya standar, pengemasan yang baik, dan juga pemberian label.